Selamat pagi anak kelas 5B. Hari ini kita akan belajar lagi tentang mata pelajaran tematik daring kelas 5, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan pada pembelajaran 3 tahun pelajaran 2020-2021. Hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, serta kita akan belajar tentang letak wilayah Indonesia. Namun sebelum mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Jika sudah berdoa, sekarang kalian amati percakapan antara Pak Rudi dan Edo berikut ini. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali, Pak. Benar, Edo. Meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga. Tiba-tiba, Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak. Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila. Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian tadi anak-anak kelas 5B percakapan antara Pak Eko dan Edo. Selanjutnya kita akan belajar lebih jauh untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan. Sikap yang mencerminkan sila pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Saling menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari antara lain mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, bertenggang rasa, tidak semena-mena dan saling membantu sesama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan,
berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Pada sila ketiga Persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai persatuan. Penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari antara lain menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, cinta perdamaian dan persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung nilai-nilai kerakyatan. Penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari antara lain mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima mengandung nilai-nilai keadilan. Penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari antara lain menghindari sikap boros dan bergaya hidup mewah, suka bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain, bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, menolong dan menghargai orang lain. Baik anak-anak kelas 5B, sudahkah kalian mengetahui beberapa nilai pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu penerapan sila Pancasila adalah cinta tanah air. Agar kita lebih mencintai tentang tanah air Indonesia, mari kita kenal lebih jauh tentang Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang letak wilayah Indonesia. Silakan perhatikan penjelasan berikut ini dengan seksama. Sekarang, amatilah peta kondisi geografis Indonesia berikut ini. Berdasarkan peta tersebut, kita dapat mengetahui letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Lalu, tahukah kalian apa itu letak geografis dan letak astronomis? Dan tahukah kalian berapa luas wilayah Indonesia? Tahukah kalian, Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Total luas wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km persegi, mencakup wilayah daratan dan lautan. Luas lautan Indonesia adalah 3.273.810 km persegi. Sedangkan luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km persegi. Karena lautan Indonesia lebih luas daripada daratan, maka Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau. Karena wilayah Indonesia berbentuk pulau-pulau, maka Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi oleh berbagai komponen alam yang ada di bumi. Misalnya, benua, samudra, gunung, dan gurun. Berdasarkan letak geografisnya,
Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Dan dua samudra tersebut adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Demikian tadi anak-anak kelas 5B pembelajaran kita pada hari ini. Kita telah belajar tentang nilai yang terkandung pada sila Pancasila dan kita telah belajar tentang letak wilayah Indonesia. Terima kasih dan selamat pagi.